Sampurasun Baraya, saya mau war tajil nih di Majalengka, Jawa Barat. Tapi kali ini saya nggak sendirian Skit Lovers. Ada teteh-teteh selegram cantik, mojang asli Majalengka. Pasti warga Majalengka sudah pada kenal kan? Wah, ini kita lagi ada di mana ini? Alun-alun Majalengka. Lagi di Pasar Mambo. Pasar Mambo, wah dapat es mambo ya kan? Berburu ubur-ubur, ubur-ubur. Nah di sini kita mau jualan apa ya? Pak, dibeli samyang rollnya cuma 15.000 isi 5. Berapa ini? Ini 15.000 isi 5. 15.000. Ya, Tahitinya ini 7.000. Salam aja. Pasar Mambo di Jalan Babakan, Kecamatan Kabupaten Majalengka sudah puluhan tahun jadi destinasi warga Majalengka untuk berburu takjil karena lokasinya strategis di tengah kota dan dekat dengan alun-alun. Tuh lihat, mereka pada ngerumunin gerobak pedagang kan? Ada puluhan lapak pedagang yang menjual aneka minuman segar, makanan ringan maupun makanan berat di sini. Nah, karena barang mojang asli Majalengka, saya ngikut aja deh rekomendasi sama Risma. Wah, ternyata pilihan pertama Teh Risma jatuh pada cilok. Tapi kenapa Teh? Kenapa harus cilok? Why? Yang ngebedain cilok ini sama cilok yang lain ini nih pakai sambal. Tuh. Sambal ya? Sambal merah ya, Ayah. Mang boleh saya angkat ya? Rasanya tuh meledak. Oh, ini bedanya ya? Iya, Wah, tuh. ini bedanya. Biasanya kan bumbu kacang ya, tapi ini sambal terasi. Iya, makanya. Terasi emangnya? Bukan. Oh, bukan. Oh ya, ini sambal khusus nih. Di Bandung dan berbagai daerah lain, kebanyakan cilok dimakan dengan bumbu kacang ataupun bumbu tabur. Tapi di sini, cilok biasa dimakan dengan sambal merah yang pedasnya nampol. Oke, setelah dapet cilok, lanjut kita beli apa lagi nih Teh? Kayaknya cuma ada di Majalengka doang ya? Iya dong, unik banget. Di mana lagi ada lumpia dicampur seblak. Oh iya ya, dua makanan jadi satu. Iya. Kayak makanya. dia sama aku jadi satu. Gitu. Cuma Jadi di mulut tuh kayak duar. iya menarik ya. Biasanya kita toppingnya itu kan bengkoang, sama ditambah kerupuk jadi kayak seblak ya. Ini ditambah lagi. Berbeda dengan lumpia Semarang yang isinya rebung, kalau lumpia basah versi Sunda isiannya telur, toge, dan parutan bengkoang yang dimasak dengan gula merah. Tapi kalau di Majalengka beda lagi Skit Lovers. Lumpianya dimix sama seblak. Wah, kebayang dong, seblak yang pedas dicampur lumpia basah yang manis. Kayaknya belum cukup nih Skit Lovers. Teh Risma mau cari lagi takjil legendaris khas Majalengka yang katanya udah eksis puluhan tahun. Kira-kira apa ya makanannya? Nah, ini nih yang paling dicari-cari kalau ke Majalengka dan wajib kalian cobain. Saya tahu yang dicari ini. Bukan, ini tutut. Lah tutut kan banyak di mana-mana. Ini mah beda. Pakai Kenapa? serundreng, pakai kelapa. Jadi rasanya tuh lebih Apa namanya? Serun? serundreng kayak Nggak kelapa. pakai R kali, serundeng. Mana pakai R, serundeng. Emangnya motor, reng. Enggak lah. Tapi kenapa ini yang jadi spesial? Ya karena ini udah legend di Mambo. Dari tahun? Tutut Ibu Juju tuh udah ada dari tahun 1950. Wow! Ya kan Bu ya? Bu Juju meneruskan usaha ibunya yang sudah berjualan lebih dari setengah abad. Wah, pantesan kalau tutut bumbu kening banyak dicari pemburu kuliner khas Majalengka. Dulu, pedagang tutut banyak tersebar di Pasar Mambo. Tapi sekarang yang masih bertahan cuma 4 orang aja tuh. Uniknya nih, penjual tutut di sini masih satu keluarga dengan Bu Juju, sang pionir pedagang tutut di Majalengka. Bu Juju nggak hanya berjualan tutut, tapi juga kerang bumbu merah. Setiap hari di bulan Ramadan, Bu Juju membawa lebih dari 15 kg tutut dan 5 kg kerang hijau. Hebatnya lagi, semua selalu habis loh. Oke, kalau gitu, cus deh bungkus daripada kehabisan. Nah, azan maghrib sudah berkumandang. Saatnya mencicipi hasil berburu takjil. Rasa lumpia basahnya unik banget. Dominan pedas dengan tambahan tekstur kunyal kerupuk rebus saat dikunyah. Oke lah, rekomendasi approve.
Kalau cilok sudah pasti enak ya. Ini juga saya suka, terutama isian gaji atau tetelannya. Duh, jadi lupa nih sama kolesterol. Orang Majalengka emang doyan pedas nih, jadi cilok pun dimakan dengan sambal merah. Nah, terakhir baru deh tututnya. Wah, ternyata emang seenak itu Sikit Lovers. Rasanya lebih gurih karena ada tambahan serundengnya. Dan yang bikin nagih itu bumbunya meresap sampai ke daging tututnya loh. Gak bisa nih, kalau caranya gini. Saya harus tahu gimana caranya mengolah tutut bumbu kuning khas Majalengka. Gimana Pep, hasil war takjil hari ini paling enak yang mana? Hasil perang ya. Nah, hasil perang berburu takjil nih. Kalau menurut saya yang enak itu adalah ini. Karena ini tututnya beda dari yang lain. Biasanya kalau tutut hanya bumbu kuning aja, bumbu kunyit sama bumbu cabai. Tapi kalau ini ada kelapanya, serundeng, itu yang bikin gurih, itu yang paling enak. Karena ini tadi kelapa, parutan kelapanya itu yang bikin gurih gitu. Terus ada 2 varian, ada pedas sama yang gak pedas. Oke, nanti saya ajak Risma untuk buat tutut langsung ke tempat pembuatannya. Masih di Majalengka kok. Oke, kita mau ke sana ya? Mau dong, kapan? Habis taraweh. Nantilah besoknya ya. Lokasi pembuatan tutut Bu Juju ada di daerah Cicurug, Kota Majalengka. Oh iya, sebelum ada permukiman padat penduduk seperti sekarang, daerah ini dulunya banyak sawah Sikit Lovers. Jadi nggak heran kalau warga sini banyak yang berprofesi sebagai pencari dan pengolah tutut, termasuk Pak Dahlan dan Bu Juju istrinya. Nah, tutut yang baru datang langsung dipotong bagian ujungnya. Orang Majalengka menyebut proses ini netrek. Ini berapa kilo? Coba bisa nggak moto netrek tutut ini? Mana hasilnya? Waduh, kalau yang begini sih namanya ngerugiin tukang tutut. Risma lihat tuh bentuknya, harusnya dipotong ujungnya aja nih kayak gini nih. Jadi dipotong ujungnya aja, bukan dirusakin cangkangnya, repot. Bagian ujung tutut yang lancip wajib dipotong Sikit Lovers supaya dagingnya mudah dikeluarkan. Selain itu, bagian ini sering mengandung kotoran atau sisa makanan yang menyebabkan rasa pahit. Lubang di belakang tutut juga membantu proses peresapan bumbu ke dalam daging tututnya. Wih, walaupun sudah lansia, dalam sehari Pak Dahlan bisa netrek 10-15 kg tutut loh. Wow. Proses selanjutnya dicuci bersih berulang-ulang supaya sisa lumpur, kotoran, dan bakteri semuanya keluar. Proses pembersihan dan perendaman tutut sehari semalam sangat penting untuk menghilangkan lendir, bau amis, dan rasa pahit di masakannya nanti. Juga sekaligus melunakkan daging tututnya tuh. Memasak tutut memang harus ekstra hati-hati karena hidup di perarian kotor, tutut berpotensi mengandung parasit dan bakteri yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, dan demam. Rahasia penghilang bau amis dan bau lumpur pada tutut saat direbus adalah bumbunya. Ini direbus berapa lama, Pep? Berapa lama? Selama hidup aku ya. Enggak, jadi kalau tutut ini direbus itu sekitar 3 jam sampai 4 jam tergantung banyaknya tututnya. Di sini menumbuk bumbu kuning menggunakan alu batu untuk menjaga teksturnya tetap kasar. Kuncian anti amis rupanya adalah kunyit dan lengkuas. Cuman Pak, ini numbuk sampai kapan ya? Sampai saya berotot nggak? Ya. Soalnya ini pegal juga loh untuk ini ya. Ya, lumayan juga. Lumayan. Tapi Bapak Lama. Udah lama numbuk ini berotot nggak? Ya, enggak. Coba gini Pak. Enggak. Coba gini Pak. Enggak. Enggak. Ya udah pulang dah, saya enggak mau. Bumbu yang sudah saya tumbuk sama Pak Dahlan belum bisa dicampur dengan tutut ya, harus ditumis dulu. Kalau ini sih tugasnya Risma aja deh. Untuk tutut pedas, bumbu ditambah bubuk cabai. Yang nggak boleh ketinggalan yaitu serundeng kelapanya nih Sikit Lovers. Karena serundeng inilah yang jadi pembeda dengan olahan tutut di daerah lain. Nah, waktunya mencampur tutut yang sudah direbus dengan kuah bumbu. Aduk sebentar hingga bumbunya meresap. Dan jadi deh tututnya.